berdoa. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau hambamu masih terus diberi kepercayaan, itu semua anugerah. Kalau sebentar hambamu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami tahu bahwa firman itu adalah harta yang terbesar. Karena hanya firman yang bisa memerdekakan, mengubah kami. Firman ini akan membawa perjalanan hidup kami menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita perlu kekuatan firman setiap hari bersama Tuhan. Kalau tidak ada firman, tidak mungkin kita bisa jadi kuat ya. Seperti halnya ada banyak orang yang mengalami ketakutan hari-hari ini. Saya pelayanan tadi, orang mulai tanya, Bu, takut ya dengan gempa, takut ya Bu, ya. Bahkan beberapa orang waktu saya pelayanan di Bandung, itu bilang katanya ada yang sudah mulai membendel surat-surat ya, mulai di packing supaya kalau terjadi gempa. Terus ada yang tanya, kalau kamu, apa yang kamu packing duluan dari semua hartamu yang ada di rumah? Ya, semua pada bingung apa yang mau di packing duluan. Coba kalau ada gempa yang benar-benar menakutkan, apa yang mau dibawa duluan, bawa lari. Kita juga nggak bisa bawa semuanya kan. Semua apa yang menjadi barang berharga kita mungkin juga kita nggak bisa bawa ya. Tapi percayalah saudara, nggak perlu panik. Saudara tidak perlu banyak mikiri apa yang akan terjadi, dijalani aja bersama Tuhan. Malam ini judul khotbah saya ya, buat yang lagi takut, yang lagi galau. Kita percaya kok. Ayub itu berkata apa? Tuhan itu tahu jalan hidup saudara dan saya. Pastikan kalau Tuhan tahu jalan hidup, walaupun ada gempa, mau ada bencana alam, mau ada tsunami, tapi Tuhan tetap tahu jalan hidup orang benar. Yang pasti buat orang benar ada proteksi Tuhan dalam perlindungan yang maha tinggi. Ada malaikat Tuhan yang memagari kasih setia, memagari anugerah, memagari orang benar. Itu sebabnya orang benar hari ini tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi. Karena dalam hidup orang benar selalu Tuhan itu turut bertanggung jawab. Ya, saya coba besarin volume dulu. Nah, malam ini yuk kita lihat. Kita percaya bahwa di balik keadaan yang buruk ada kebaikan. Yang pahit ada yang manis. Ya, rancangan yang jahat di tangan Tuhan jadi rancangan yang baik. Jadi senyatanya ikut Tuhan tuh aman enggak? Jelas. Hari ini kau dirancangkan yang jahat, Tuhan bilang gini, tenang. Rancangan jahat kan kacamatamu, tapi kacamataku tetap rancangan yang baik. Di tanganku rancangan yang baik. Hari ini ada orang yang tidak baik sama saudara, Tuhan tetap mendatangkan kebaikan. Hari ini orang hari ini mau berbuat apapun, Allah pasti turut bekerja mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Percayalah, segala sesuatu kalau diizinkan Tuhan terjadi untuk saudara dan saya alami. Walaupun yang kita alami itu pahit, buruk, rancangan jahat, tapi apa yang Tuhan izinkan terjadi itu selalu mendatangkan kebaikan, selalu mendatangkan keindahan, selalu mendatangkan rancangan yang baik. Tidak ada orang hari ini takut bersama Tuhan. Biarin semua boleh terjadi yang tidak enak. Tapi di tangan Tuhan semua yang tidak enak akan berubah menjadi sesuatu yang indah. Malam ini yuk kita lihat ada firman yang sederhana. Bagaimana Ulangan 1 ayat 30 sampai 32. Ulangan 1 ayat 30 sampai 32. Kita mau baca sama-sama. Tuhan Allahmu, lihat ya, yang berjalan di depanmu. Hari ini jangan takut gempa ya. Jangan takut resesi, karena Tuhan Allah sudah ada di depan buat orang benar. Tuhan Allah berjalan di depanmu.
Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu akan mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Seringkali kita sebagai anak Tuhan malam ini kurang yakin siapa Tuhan kita. Kita malam ini mungkin kurang yakin, Tuhan gimana ya masa depanku, Tuhan gimana ya keadaan hidupku, Tuhan bagaimana nanti nasibku kalau sampai terjadi resesi yang berkepanjangan, gempa dan sebagainya. Tapi malam ini kita tahu bahwa ada 3 hal yang tidak perlu membuat saudara dan saya takut. Yang pertama, Tuhan Allah berjalan di depan, ya. Jadi sekali lagi Tuhan Allah itu sedang berjalan di depan saudara. Yang kedua, Tuhan Allah sedang berperang untuk saudara dan saya. Yang ketiga, Tuhan Allah menopang kita sebagai anaknya. Sekali lagi, makanya proses itu jangan banyak dipikiri. Makin dipikiri, makin direnungkan, makin buat saudara takut, makin buat saudara khawatir. Semakin dipikiri kok bisa, kenapa ya Tuhan? Semakin buat saudara stres, depresi, imanmu ndak jalan. Tapi semakin kita malam ini berkata, Tuhan aku mau jalani aja. 1 hari ya sudah, 1 hari ya sudah. Ndak banyak mau mikir, yang penting kita kan harus menjalani. Makin dipikir, makin takut, makin stres, takut, khawatir untuk sesuatu yang ndak masuk di akal, ditakutkan, yang belum tentu terjadi, tapi buat saudara pusing hari-hari ini. Orang sudah packing barangnya, ya kalau terjadi, ya kalau tidak terjadi gimana? Orang banyak mereka-rekakan, kalau tsunami gimana, kalau nanti ya Tuhan lautnya nanti Tuhan bakal menghancurkan satu kota gimana Tuhan, hancur dan sebagainya. Malam ini tidak ada orang yang panik apapun, katakan aku tidak mau takut, hidup ini aku jalani, tidak mau banyak mikir. Karena kalau mikir berarti kita ini sok tahu, sok pinter, sok melebihi Tuhan. Seolah-olah kita tahu bahwa semua yang buruk pasti menimpa kita. Malam ini Tuhan mau setiap saudara dan saya menjalani proses tanpa banyak mikir. Kita bukan Tuhan, kita bukan orang yang serba tahu, diciptakan Tuhan serba hebat. Kalaupun yang kita jalani hari ini serba sedikit, serba ndak mampu, serba ndak bisa, memang Tuhan ndak menciptakan saudara seperti manusia yang serba hebat, serba bisa. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Kenapa kita butuh Tuhan? Karena yang serba hebat, serba bisa, serba mampu, serba bisa membuat mujizat, itu hanya Tuhan. Lah kenapa kita banyak mikir? Kalau kita nggak bisa buat mujizat, nggak bisa membuat jalan, ini waktunya kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Apa gunanya Tuhan berpihak buat orang benar kalau saudara dan saya takut? Kita ini yang berpihak kepada kita ini hebat loh. Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan ajaib. Makanya kejadian hidup kita ini dahsyat dan ajaib. Makanya malam ini yuk kita lihat satu persatu. Tuhan berjalan sudah di depan saudara. Kira-kira Tuhan tahu enggak hari esok saudara? Jelas. Kalau Tuhan Allah berjalan di depan saudara dan saya, maka 3 hal. Yang pertama, Tuhan itu sudah menyediakan rencana yang indah.
Sekali lagi, ketika Tuhan ada di depan saudara dan saya, Dia sudah menyediakan rencana yang indah, Dia sudah menyediakan janji Tuhan, Dia sudah menyediakan pengharapan yang tidak mengecewakan. Sekali lagi, kalau Tuhan ada di depan saudara, malam ini tidak ada orang yang banyak takut. Apa yang jadi ketakutanmu di hari esok, itu akan digantikan Tuhan dengan 3 hal. Yang pertama, ditutup dengan rencana yang indah, janji Tuhan yang begitu banyak. Yang ketiga, ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Ini yang saudara nikmati. Kita ini di tengah sulitnya hidup. Tidak ada orang benar yang ditutup dengan hancur, kecelakaan, semuanya ludes dan hidupmu terpuruk. Enggak ada. Kenapa? Karena ketika Tuhan berjalan di depan, Dia selalu berkata, ayo nak, semangat, semangat. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaan. Kamu harus bisa semangat berjalan maju ke gunung Allah, ke tempat tujuan di mana aku sudah menyediakan banyak janji Tuhan. Banyak rencana Tuhan yang indah, banyak pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang penting jangan putus pengharapan, yang penting jangan putus asa, yang penting jangan terpuruk di masa sekarang, yang penting jangan hari ini patah semangat di masa yang makin sukar. Ingat firman Tuhan berkata, Tuhan berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu. Ya, itu ada ayatnya. Percayalah, malam ini kalau Tuhan Allahmu berjalan di depanmu, berarti hari ini kita tenang. Ya, hidup kita jalan aja, nggak usah dipikiri, jalan. Kayak saya jalani 14 tahun, kalau banyak pikiri error enggak? Error ya. Kalau banyak mikiri, hidup saya stres, enggak bisa khotbah. Hari ini khotbah 3 kali, saudara. Capek. Kenapa hidup saya bisa penuh semangat, penuh hikmat? Kenapa? Karena enggak pernah banyak mikiri aneh-aneh. Yang dipikiri mau khotbah apa ya Tuhan? Mau kasih kekuatan apa buat jemaat? Tuhan tadi ingatkan tuh loh, banyak jemaatmu yang hari ini banyak takut galau sama gempa, takut ini, takut itu. Mereka itu lupa loh, aku ini ada di depan mereka. Kok yang dilihat masalah? Kenapa sih nggak lihat Tuhan itu ada di depan, berjalan di depanmu? Hari ini engkau bangkrut, ya Tuhan tetap di depan. Kalau Tuhan di depan, Tuhan itu ingatkan, nak, ada banyak loh rencanaku di balik bangkrutmu, di balik rumah tanggamu hancur. Rencanaku ya tetap rencana yang terbaik. Kejadian hidupmu pasti dahsyat dan ajaib. Nak, di tengah hidupmu yang hancur, usaha rumah tanggamu, nak, ada banyak janji-janjiku, nak. Ada banyak loh pengharapan-pengharapanmu yang sudah aku sediakan, ndak mengecewakan. Percayalah itu. Kenapa mesti takut lihat masa lalu, lihat masalah, lihat masa lalu, lihat masalah. Mulai sekarang kalau aku berjalan di depanmu, lihat aku. Fokusnya rencana, janji. Makanya Ayub 42 ayat 2 berkata apa? Segala sesuatu dapat Tuhan lakukan dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Masa depanmu selalu ada, pengharapanmu tidak akan hilang. Itu sebabnya hari ini orang benar ingat 3 hal. Kalau Tuhan berjalan di depan saudara, seburuk-buruknya orang benar, hidupnya selalu ditutup oleh rencana yang besar, yang indah, janji Tuhan yang begitu banyak, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Katakan itu, Tuhan, aku tidak takut lagi. Apapun boleh terjadi di depan, tapi yang pasti kalau Tuhan juga berjalan di depan, mau tsunami,
percayalah hidupmu pasti aman. Hari ini engkau belum tahu tsunami, Tuhan sudah di depan. Hari ini engkau belum tahu krisis seperti apa, Tuhan tetap ada di depan. Dia nggak ketinggalan di belakang. Bukan berarti ketika engkau bangkrut, ketika masalah rumah tanggamu tambah kacau, Tuhan itu ada di belakang posisinya. Enggak, dia tetap di depan. Dia bilang gini, jalani aja, jalani. Satu hari lepas satu hari. Jangan banyak mikir. Makin mikir makin takut. Makin mikir makin khawatir. Makin mikir makin stres. Makin mikir makin bilang gini, ndak bisa, ndak kuat Tuhan, ndak kuat. Bunuh diri aja, mati. Itu orang yang banyak mikir. Sementara kita ini bukan sok pinter, bukan diciptakan serba hebat, tapi kok mikir. Tuhan bilang gini, jalani ya nak, jalani. Aku ada di depanmu. Aku sudah sediakan. Lihat ya, saudara buka ayat 1 di Mazmur 102 ayat 20-22. Jadi sekali lagi tidak ada orang banyak mikir ya. Mulai malam ini jalani aja, jalani. Sudah, hari ini hutang belum lunas, jalani. Iblis taruh bangkrut, enggak boleh mikir. Yang bangkrut jadi berhasil, yang gagal. Wong semua ditutup dengan rencana indah, janji Tuhan, pengharapan enggak mengecewakan. Mazmur 102 ayat 20-22. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari surga ke bumi. Apa yang Tuhan lakukan hari ini? Jangan takut. Untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dia dipuji-puji di Israel. Pastikan malam ini kita percaya kalau Tuhan yang kedua, dia hari ini di ketinggiannya yang kudus. Dia pandang saudara dari surga ke bumi. Dia lihat, oh Yuan, dia lihat Cik Swet lagi butuh apa. Dia lihat Yuan hari ini butuh pemulihan rumah tangga. Dia tahu ya banyak hal orang yang hari ini mungkin malam ini saudara dan saya butuh sesuatu. Pastikan Tuhan itu tidak pernah diam. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Untuk mendengar keluhan orang tahanan, membebaskan orang-orang yang mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan. Pastikan malam ini yuk, Tuhan itu sudah tahu kok. Tuhan itu mandang saudara, Tuhan memperhatikan saudara, dan Tuhan mendengar dan membebaskan saudara dan saya. Hari ini, malam ini juga, kalau Tuhan ada di depan saudara, dia lagi perhatikan saudara. Dia lagi memandang itu, memperhatikan, terus mendengar dan membebaskan. Itu kuasa Tuhan yang bekerja kalau dia sedang hari ini berjalan di depanmu ya. Percayalah kalau Tuhan yang perhatikan, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang bebaskan, hidupmu pasti aman. Yang kedua, bagaimana Tuhan Allah berperang untuk saudara dan saya. Pastikan itu tadi ya. Kita lihat Mazmur 60 ayat 14. Mazmur 60 ayat 14. Bagaimana Tuhan Allah akan berperang setelah Tuhan ada di depan. Posisinya dia bukan enak-enakan. Tuhan di depan itu tetap Tuhan yang memandang saudara. Dia mendengar dan dia membebaskan. Itu posisi Tuhan ya. Nah, bagaimana Tuhan berperang secara hebatnya? Baca Mazmur 60 ayat 14. Kita baca Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab ia sendiri akan berperang menginjak-injak para lawan kita. Hebatnya Tuhan itu. Kalau dia sudah berjalan di depan, dia berperang buat saudara, maka yang menginjak-injak musuh saudara itu Tuhan. Keuanganmu diinjak-injak sama Tuhan. Ya, masalah rumah tanggamu, semua yang sulit, tidak masuk akal, tidak mampu. Kalau Tuhan yang menginjak para lawanmu, maka kejadian hidupmu pasti dahsyat dan ajaib.
Kita semua hari ini jujur di masa sukar, ndak mampu saudara. Jalani hidup serba mahal, ndak mampu, ndak cukup, ndak kuat. Jujur semua orang kalau dihadapkan realita pasti ndak mampu, ndak kuat, ndak sanggup. Tuhan ndak cukup. Ini kata-kata yang kita hari ini sedang terjadi. Itu realita saudara. Tapi kalau Tuhan berkata, nak, jangan segala sesuatu diukur dari kemampuanmu. Aku ndak suruh kamu berperang. Aku ndak suruh kamu action. Hari ini nanti yang belah laut, yang nginjak-nginjak Goliat, itu kuasaku. Masakan kuasaku kurang cukup untuk menginjak Goliat, menginjak hutangmu yang segunung, menginjak suamimu yang makin menjadi-jadi dengan wanita tobat. Masakan kuasaku ndak cukup. Pastikan malam ini kita percaya di Mazmur 86 ayat 10. Sebab engkau besar, melakukan keajaiban-keajaiban engkau sendiri saja ya Allah. Itu sebabnya 3 hal yang Tuhan akan lakukan. Kalau dia menginjak musuh, maka kejadian hidupmu dahsyat dan ajaib. Yang kedua, kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Dan yang ketiga, kita akan melihat Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban. Sekali lagi, kalau Tuhan berjalan di depan. Yang kedua, Tuhan berperang, maka dia akan berperang untuk mengubah kejadian hidupmu yang terpuruk jadi dahsyat dan ajaib. Karena Tuhan yang berpihak kepada saudara adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Jadi hari ini tidak ada orang yang takut. Sudahlah, masalahmu besar, berkatmu juga besar. Masalahmu heboh, berkatmu juga heboh. Kenapa? Karena dia yang berperang itu Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Makanya kalau Tuhan yang berperang, maka kejadian hidup kita pasti dahsyat dan ajaib. Jangan pernah takut. Yang kedua, sebab engkau besar, maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Selain dahsyat dan ajaib, kalau Tuhan berperang, maka perkara-perkara hutang akan menjadi perkara-perkara yang besar. Tuhan akan melakukan kebesarannya dan Tuhan melakukan keajaibannya. Jujur, kalau Tuhan yang berperang untuk menyatakan kebesarannya dan menyatakan keajaibannya, maka kita juga akan menikmati ada berkat besar, ada keajaiban. 3 hal, kejadian hidup dahsyat dan ajaib, berkat yang besar, dan yang ketiga, kejadian keajaiban-keajaiban. Ini kalau Tuhan berperang. Saudara tidak bisa melakukan keajaiban, tidak apa-apa. Saudara tidak bisa mengubah masalah jadi berkat yang besar, tidak masalah. Itu semua bukan bagian saudara. Makanya jangan banyak nguras pikiran. Gimana ya hutang jadi berkat besar? Oh, bukan kapasitas saudara. Saudara mau mikir, tidak mungkin bisa. Saya kalau mikiri rumah tangga saya pasti tiap hari gini saudara. Tepok jidat, mikiri kapan ya, kapan jujur. Kalau itu terjadi mungkin saya tiap hari hanya bisa ketemu saudara, aduh, bisa jujur semua. Karena serba ndak bisa, serba ndak cukup, serba ndak mampu. Tapi malam ini Tuhan sudah berkata, nak, aku bukan hanya ada di depan loh. Di depan aku bukan hanya lipat tangan, terus mandang dari surga, memperhatikan, mendengar, melepaskan, ndak berbuat apa-apa, ndak. Aku sedang action. Aku sedang berperkara buat masalah-masalahmu. Tapi sebelum masalah selesai, yang Tuhan mau buat kejadian hidup yang dahsyat dan ajaib bukan hanya masalahmu, tapi sekali lagi kehidupan kita. Makanya waktu ayat Mazmur 60 ayat 14 itu saya baca, Tuhan bilang gini, Eli, ada bagianku akan menginjak musuh-musuhmu, tapi ada bagianmu. Saya tanya, bagian saya apa Tuhan? Kalau musuh-musuhmu aku injak-injak, please,
Kamu mulai hari ini injak-injak ya musuhku dalam hidupmu. Jangan lupa, musuhku itu apa? Dosamu. Kamu jangan suka kepahitan, jangan suka maki-maki Pak Nyoto, jangan suka menghakimi Pak Nyoto, jangan suka mengutuki pelakor. Itu musuhku semua di dalam hidupmu. Jadi saling melakukan bagiannya. Oke, hutangmu, aku bagianku, tak injak-injak, pasti menang. Masalah rumah tanggamu, aku yang injak-injak. Tapi bagianmu sekarang gantian ya. Musuhku dalam hidupmu, kamu yang injak-injak. Nggak bisa Tuhan. Kalau Tuhan bilang ampuni, kamu nggak mau nginjak kepahitanmu, ya nggak bisa. Kalau aku bilang sabar, tapi kamu marah-marah, ya nggak bisa. Makanya ketika Tuhan bilang gini, bagianmu, bagianku. Kalau kita sudah kerjasama dengan baik, percayalah engkau akan melihat 3 hal. Kejadian hidup yang dahsyat dan ajaib. Ada berkat yang besar akan aku lakukan dalam masalahmu. Ada keajaiban-keajaiban yang akan lakukan. Itu tadi dicatat. Mazmur 60 ayat 14 dan Mazmur 86 ayat 10. Yang terakhir, nah ya setelah Tuhan Allah berperang tuh, yang ketiga apa? Tuhan menopang kita sebagai anaknya. Seringkali kita lupa bahwa ada banyak hal yang Tuhan akan lakukan ketika Tuhan itu menopang kita sebagai anaknya. Seringkali ayat ini saya pakai di Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Ini ayat yang terakhir ya. Kita percaya malam ini sebelum tidur, nggak usah banyak mikir ya. Yuk yang tadinya pikiran sudah terkuras, mulai rileks. Katakan Tuhan, aku nggak mau banyak mikiri, sudah tak jalani aja, sudah proses demi proses. Kesusahan sehari demi sehari, nanti akan tiba. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku sedang ada di depanmu, aku sedang berperang buat engkau cukup diam saja, dan aku sedang menopang engkau. Walaupun aku izinkan engkau menangis Eli, berdarah-darah, tapi aku bukan bapak yang jahat. Aku sedang menopang engkau di tengah proses itu seperti seorang bapak kepada anaknya. Hari ini bukan berarti ketika suamimu tidak bertambah baik, keuanganmu tidak bertambah baik, aku mengubah posisiku sebagai Tuhan. Tidak, aku tetap Tuhan sebagai bapak yang lagi menopang anak-anaknya. Aku cuma melatih engkau sesaat, menjadikan engkau burung raja wali yang bisa terbang tinggi mengatasi badai. Aku lagi mengajari engkau untuk bisa terbang, lagi mengajari engkau untuk engkau punya strategi hari-hari ini mengalahkan semua tipu daya iblis. Pastikan malam ini tidak ada yang takut lagi, khawatir dengan gempa ya. Kita percaya hidup kita pasti aman. Tuhan sudah ada di depan. Tuhan pasti berperang untuk mengatasi semua problem yang ada di depan itu tadi. Pasti kok kejadian hidup dahsyat ajaib Tuhan sedang melakukan untuk memberikan berkat yang besar. Tuhan sedang melakukan keajaiban. Tidak butuh kepintaran saudara. Hari ini kau tidak punya apa-apa, it's okay. Orang yang tidak punya apa-apa hari ini, jangan menutup kuasa Tuhan karena engkau sudah tidak punya apa-apa. Karena engkau sudah tidak bisa apa-apa. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita bersinergi, melekat, bersatu dengan Tuhan, kita izinkan Tuhan yang berperang, maka percayalah kejadian hidup yang dahsyat Dia yang lakukan. Engkau melakukan keajaiban tidak bisa, tapi Tuhan melakukan keajaiban. Engkau menutup masalahmu menjadi berkat yang besar tidak bisa, tapi Tuhan akan melakukan ada perkara besar, ada berkat yang besar. Itu sebabnya malam ini saudara dan saya tidak perlu takut. Di depan Tuhan bilang gini, aku sudah sediakan rencana yang indah. Tidak ada rencanaku yang gagal. Sekalipun rencana keuanganmu gagal, rumah tanggamu gagal Eli, tidak ada yang bisa menutup rencanaku yang indah atas hidup orang benar. Sekalipun engkau mengalami kegagalan bertubi-tubi hari-hari ini. Pastikan kita sebagai orang benar, yuk kita percaya Tuhan itu segala sesuatunya Dia sudah prepare. Kita belum bisa melihat hari esok, tapi Dia sudah prepare. Dia sudah siapkan. Dia sudah lihat hari esoknya orang benar itu selalu yang terbaik, yang terakhir. Kita baca
Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas tanahnya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah luar biasa ayat 12. Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Hari ini kita sebagai anak Tuhan itu hidup dalam 3P. Yang pertama, bapak yang baik, dia akan menopang anaknya seperti burung Raja Wali ya. Walaupun hari ini kau dipaksa untuk terbang, digoyang sarangnya, duh Tuhan, keuanganku digoncang-goncang, rumah tangga digoncang-goncang sampai pusing. Tapi percayalah, kehadiran Tuhan selalu berkata ayat ini, aku sedang melindungi. 3P, perlindungan, pemeliharaan, penopang. Hari ini percayalah, kalau dia sedang mengembangkan sayapnya berarti ada perlindungan. Di depan ada gempa, tapi Tuhan sebagai Raja Wali yang selalu mengepak-ngepakkan sayapnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, dia pasti mendukung saudara. Artinya 3 hal, ada perlindungan, ada pemeliharaan, ya. Tuhan tidak akan pernah tidak pelihara anak-anaknya. Yang ketiga, ada penopang. Pastikan 3P, perlindungan Tuhan, karena dia mendukung kita seperti anaknya di tengah badai yang besar, di tengah sulitnya hutangmu, kewajiban jatuh tempo, suamimu yang tidak mau peduli, yang cuekin, yang tidak tanggung jawab. Tuhan tetap hadir sebagai seorang burung Raja Wali yang lagi menopang anaknya, walaupun sarangmu digoncang-goncang hebat. Duh Tuhan, belum selesai satu digoncang lagi. Pastikan Tuhan tetap memberikan perlindungan, pemeliharaan. Dia lagi tampung. Kalau ditampung pasti dipelihara dan ditopang. Tuhan Yesus memberkati siapa yang lagi galau, siapa yang lagi panik. Malam ini tidak ada orang yang panik. Orang panik itu kenapa saudara? Orang stres kenapa? Orang depresi kenapa? Karena pikiran. Makanya kalau dokter ya selalu bilang gini, mau di Singapura, di Amerika, selalu kalau saudara tanya, dok, ini pengalaman teman-teman saya yang lagi kena kanker. Selalu kalau tanya gini, dok, orang kanker itu pantang makan apa? Ya, dokter selalu bilang gini, makan semua boleh, tidak boleh banyak terlalu daging merah, tapi all you can eat. Bukan makanan yang membuat hidupmu hancur, hidupmu terpuruk, engkau kena penyakit ini. Orang bisa stres, depresi itu bikin sakit. Saudara tahu dokter itu berkata apa? Makanan itu efeknya buat tubuhmu sakit, kolesterol, darah tinggi, jantung itu cuma 30%. 70% apa saudara? Ini. Makanya kalau orang ininya diperes, dipikiri, puter otak, terus ini tidak pernah rest, tidak pernah istirahat, mikir terus, lama-lama error. Kalau sudah error, stres, depresi, hari ini akan mengeluarkan zat racun. Itu yang buat kita sakit. Tiba-tiba nanti kanker. Ya, saya dengar kemarin ada seorang, saya tuh kagum sama seorang ibu yang suksesnya luar biasa. Saya tuh tanya sama kenalannya, kamu kenal ya sama ibu ini? Kenal, dia bilang, kenal baik. Saya bilang hebat ya, saya tuh kadang-kadang ngiri loh sama orang yang sukses, wanita yang pekerja keras, wih uangnya, oh dia cerita, iya loh sekarang lagi bangun ini, hebat memang ibu ini. Dia itu tapi ndak enak hidupnya Eli. Loh kenapa? Saya tanya, kan hidupnya kaya, berlimpah, ndak enak. Bu Eli tahu tiap hari dia tidur itu cuma 1 jam. Iya 1 jam tiap hari, hidupnya hanya ngitung laptop, setiap hari itu di depan komputer ngitung, setelah ngitung pusing sendiri, dianalisa sendiri. Tahu hidupnya makan aja ndak ada kesempatan makan di meja makan, makannya di depan laptop.
Makan, nanti jam 1 makan, tidurnya jam berapa? Cuman 1 jam. Lihat, orang seperti ini nikmati hidup enggak? Hari ini kita percaya, semakin banyak yang dipikiri, dia bilang gini, iya tapi penyakitnya banyak, Bu Eli. Oh, penyakitnya banyak, nggak mau saya. Lebih baik saya punya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dia bilang gini, dari mana bisa hati gembira? Lah tiap hari tegang ngitung proyek, ngitung uang. Waduh, nggak mau sudah. Daripada nanti sakit, ya penyakitnya banyak. Asam lambung, tekanan darah tinggi, tekanan apalagi, waduh, tekanan hidup ya khususnya. Tekanan hidupnya pasti besar. Hari ini pastikan, yuk malam ini firman Tuhan itu luar biasa loh. Saudara kalau ngerenungin firman di Ulangan itu bagus saudara. Ulangan 1 ayat 30 sampai 32 itu ayat yang luar biasa ya. Kalau saudara baca benar-benar ayat ini kita ulang ya. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Renungin ya kata demi kata. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya di sepanjang jalan yang kau tempuh. Jadi hari ini, apapun perjalanan hidup yang sedang kita jalani, kita ini tidak sendiri. Kita ini ada Tuhan yang mendukung saudara seperti seorang bapak kepada anaknya. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allah. Pastikan malam ini, yuk jangan banyak pikir ya. Dijalani aja dengan percaya. Tuhan sedang ada di depanmu. Ingat nak, aku sudah sediakan rencana. Semangat, semangat. Jangan loyo. Semangat, ada rencanaku yang indah, yang besar. Janjiku yang begitu banyak. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Semangat, semangat. Ya, jadi tidak boleh putus asa. Tuhan sudah ada di depan. Hari ini Tuhan sudah ada di depan hutangmu yang banyak. Hari ini dia sudah ada di depan di tengah suamimu yang tidak pulang selingkuh sampai parah. Dia ada di depan. Hari ini engkau divonis kanker stadium 3-4. Tuhan tetap ada di depan. Dia tetap memposisikan sebagai dokter di atas segala dokter yang akan berperang. Dia sumber di atas segala sumber yang berperang mencukupkan kebutuhan saudara di tengah resesi, di tengah gempa yang menakutkan. Dia tetap Tuhan yang duduk untuk memproteksi, melindungi saudara dalam perlindungan yang maha tinggi. Jadi tidak ada alasan untuk takut. Tuhan berperang, percayalah. Hari ini kita belum melihat kejadian hidup semuanya bonyok, jelek, buruk semua. Tenang aja. Tuhan selalu berkata, kejadian hidupmu dahsyat dan ajaib. Aku yang akan menginjak musuh-musuhmu. Yang penting musuhnya Tuhan injak-injak ya. Mulai hari ini yuk injakan musuh Tuhan. Mau marah diinjak, mau takut diinjak, mau khawatir diinjak. Kalau kita menginjak musuh kita, maka musuhnya Tuhan, maka musuhnya kita juga diinjak-injak sama Tuhan. Pasti ya, ada keajaiban. Tuhan lagi berperang kok. Lakukan keajaiban. Saudara butuh keajaiban kan? Malam ini saya juga butuh keajaiban. Mungkin keuanganmu bokek, butuh keajaiban. Yuk kita datang malam ini sama Tuhan. Hanya Dia yang bisa melakukan keajaiban. Hanya Dia yang bisa melakukan kejadian hidup yang dahsyat dan ajaib. Hanya Dia yang bisa menutup jalan hidupmu dengan perkara yang besar. Itu sebabnya malam ini tidak usah takut. Dia sebagai Raja Wali lagi kepak-kepakkan sayap berjalan di atas saudara. Dia lagi memberikan perlindungan, pemeliharaan, penopang yang hebat buat orang benar. Siapa yang lagi takut? Kita malam ini minta keajaiban. Saudara yang sudah tidak punya jalan keluar, jangan lagi putar otak. Sudah tahu tidak bisa nyiptain jalan belah laut, kok masih putar otak aja. Wong sudah tahu tidak mampu, kok masih putar otak. Sudah belajar apa sih Bu Eli kalau sudah tidak mampu? Berserah.
5 roti 2 ikan kalau tidak diserahkan sama Tuhan ya tidak jadi 5.000. Tuhan itu selalu apa? Pengen memberkati orang benar, masih ada lebihnya. Tangkep ya. Bukan hanya dia mencukupkan 5.000, selalu ada kelimpahannya, selalu ada lebihnya. Tenang aja, tenang aja. Makanya hari ini serahkan. Kalau Tuhan bilang ini, serahkan khawatirmu malam ini. Malam ini yang lagi takut, serahkan takut. Serahkan hidup keuanganmu. Serahkan apa lagi? Serahkan hidup, serahkan khawatirmu, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Percayalah, malam ini orang yang menyerahkan khawatir hidupnya kepada Tuhan, pastikan malam ini juga dia akan ambil alih. Serahkan beban hidup, letih lesu beban beratmu, dia lagi ambil khawatirmu, dia lagi ambil takutmu, dia ambil alih rasa beban berat letih lesumu, dia lagi ambil alih hidupmu. Percayalah malam ini, dia di depan, dia berperang, dia menopang saudara dan saya sebagai anaknya di padang gurun, di sepanjang perjalanan hidup yang saudara dan saya tempuh. Malam ini yang butuh keajaiban, kita datang sama Tuhan. Saya tidak tahu keajaiban apa yang Tuhan buat, tapi pastikan kalau keajaibannya terjadi, maka malam ini Tuhan akan berkata, aku akan pulihkan keuanganmu saat ini juga, saat ini juga. Aku akan sembuhkan engkau. Aku akan pulihkan rumah tanggamu saat ini juga. Seketika itu juga keuanganmu akan pulih. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tapi Tuhan berjanji akan melakukan keajaiban. Pastikan malam ini yang butuh keajaiban, kita mau taruh tangan kita di dada. Ya, kita hari ini butuh keajaiban. Saya juga butuh keajaiban. Siapapun butuh keajaiban Tuhan. Karena kita sudah tidak mampu. Kita bukan orang yang hebat. Kita bukan orang yang diciptakan serba bisa, serba tahu akan hari esok. Kita semua takut kan ngalami gempa dan sebagainya. Tapi percayalah, kita tidak akan tahu gempa seperti apa. Tapi Tuhan sudah tahu jalan hidup saudara. Dia menyertai saudara sepanjang jalan yang saudara dan saya tempuh hari-hari ini. Pastikan kita tidak takut lagi. Karena Tuhan pasti akan melakukan perkara yang besar, kejadian hidup dahsyat ajaib. Dia penopang pemelihara, dia perlindungan yang terhebat. Jangan cari pertolongan di luar Tuhan. Malam ini Bapak, yuk kita berdoa. Saudara yang butuh keajaiban, saudara taruh tangan di dada. Tuhan, kami tidak tahu apa yang anak-anakmu alami hari ini. Mereka malam ini berteriak, Tuhan, tanpa keajaiban semuanya tidak akan bisa. Malam ini Tuhan berkata, aku adalah pakar ahlinya yang melakukan keajaiban-keajaiban. Masakan kuasaku tidak cukup untuk memulihkan keadaan keuangan, rumah tangga, kesehatanmu hanya dalam sekejap seketika. Buat engkau tidak mampu, tapi bukan buat aku. Malam ini Tuhan mau jalani aja nak hidupmu. Jangan banyak menguras pikiranmu untuk hal-hal yang tidak engkau ketahui, untuk hal-hal yang memang kau tidak mampu. Aku tidak mengizinkan setiap anak-anakku untuk menguras pikiran untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi malam ini jalani bersama Tuhan. Percaya saja. Engkau akan melihat malam ini kami yang butuh keajaiban di dalam nama Tuhan Yesus. Ada keajaiban yang Tuhan lakukan dalam rumah tanggamu. Terima itu saudara. Ada keajaiban dalam keuanganmu. Terima itu. Ada terobosan berkat. Ada tingkap-tingkap langit. Ada orang yang sakit yang butuh kesembuhan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keajaiban. Yang kepingin melihat selama ini matanya rabun, matanya buta. Dalam nama Tuhan Yesus. Selama ini ada keajaiban, engkau sakit bertahun-tahun, malam ini engkau butuh keajaiban, bilur-bilurku sanggup menyembuhkan engkau sekejap seketika. Jadilah sehat, jadilah sembuh. Asam lambung, tekanan darah tinggi, penyakit pencernaan,
kanker semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat keajaiban terjadi, yang kanker pasti sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini kuasa-Mu bekerja. Engkau sedang memandang di surga dari atas ke tempat ketinggian-Mu. Engkau lagi memperhatikan anak-anak-Mu yang butuh keajaiban. Engkau pasti melepaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Saya percaya ada keajaiban yang Tuhan lakukan di antara saudara malam ini ya. Saudara percaya nanti yang sudah terima keajaiban WA saya ya. Saudara boleh bersaksi, jangan tidak bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tidur. Jangan pikir tidurnya tidak usah banyak mikir ya. Cuci muka, sikat gigi, berdoa, tidur. Besok urusannya Tuhan, bersama Tuhan. God bless semuanya.